Di setiap hutan tua, selalu ada satu tempat yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dimasuki, dan tidak boleh dilihat terlalu lama. Beberapa menyebutnya lorong jin, sebagian lagi percaya itu gerbang alam lain. Namun ada satu cerita yang lebih gelap dari semuanya. Sebuah kisah tentang warung yang hanya muncul ketika hutan lapar. Warung tanpa pintu, warung tanpa suara. Warung yang tidak pernah ada di peta, tapi selalu menunggu orang-orang tersesat. Orang-orang bilang, siapapun yang masuk ke warung itu tidak sadar bahwa mereka sedang melewati batas dunia. Mereka duduk, memesan makanan, dan tanpa mereka tahu, mereka sedang disiapkan sebagai bagian dari ritual kuno hutan. Dan malam ini, kisah itu bukan sekadar mitos. Malam ini, kita mengikuti 3 anak muda yang seharusnya tidak pernah melangkah ke tempat itu. 3 orang, yang sebentar lagi akan menyadari bahwa tidak semua warung menjual makanan. Beberapa warung, justru memakan tamunya. Selamat datang, di warung di tengah hutan. Di sebuah jalur hutan yang jarang dilalui manusia, ada sebuah warung kecil tua yang berdiri sendirian. Warung itu hanya memiliki satu lampu kuning kusam di depannya, dan sebuah papan kayu bertuliskan, "Warung Bu Maina, buka 24 jam." Orang-orang desa percaya, warung itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu. Namun anehnya, tidak ada satupun yang pernah melihat pemiliknya bertambah tua. Warung itu selalu buka, namun tidak semua pengunjung pernah pulang. Cerita ini dimulai dari 3 orang anak muda, Arga, Dinda, dan Hafiz. Mereka sedang melakukan perjalanan pulang dari acara komunitas motor ke sebuah desa terpencil. Karena memilih jalan pintas, mereka melintasi hutan yang terkenal gelap dan berkabut meskipun belum terlalu malam. Namun di tengah perjalanan, motor mereka mogok. Mesin tiba-tiba mati, seperti disedot oleh udara dingin yang mulai turun pelan-pelan. Gila, gelap banget. Arga menyalakan senter ponsel, tapi cahaya itu hanya menembus beberapa meter. Dinda memeluk jaketnya. Aku dengar jalan ini angker. Ada yang bilang, ada warung tua di tengah hutan. Hafiz tertawa kecil, tapi suaranya terdengar gugup. Warung, di tempat kayak gini, nggak mungkin. Namun ketika kabut membuka sedikit, mereka melihatnya. Sebuah warung kecil dengan papan kayu tua. Lampunya menyala. Warung Bu Maina, buka 24 jam. Arga menelan ludah. Beneran ada warung. Padahal tidak ada jalur kendaraan menuju warung itu, tidak ada rumah lain, tidak ada suara manusia, hanya angin dingin yang menggesek daun. Namun bau masakan tercium dari dalam. Aroma kuah panas, seperti sedang mendidih. Aneh banget, tapi kita butuh bantuan, kata Dinda. Mereka pun melangkah mendekat. Semakin dekat mereka berjalan, semakin mereka merasa warung itu tidak seharusnya berada di sini. Tiang kayunya penuh ukiran tua yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Pintu warung terbuka sedikit, seolah ada yang menunggu. Saat mereka masuk, lonceng kecil di pintu berbunyi celing-celing, namun suara itu terlalu nyaring, seperti berada dalam ruangan kosong yang luas dan hampa. Di dalam warung, hanya ada satu perempuan tua memakai kain panjang. Tubuhnya membungkuk, rambutnya penuh uban, namun kulit wajahnya seperti terlalu kencang, seolah-olah menempel paksa pada tulang. Ia tersenyum. Senyuman yang tidak sampai ke mata. "Selamat malam," suara perempuan itu lirih. "Silakan duduk, kalian pasti lapar." Hafiz berbisik pelan ke Arga. "Kita belum bilang apa-apa, kok dia tahu?" Dinda mulai merasa merinding. Perempuan tua itu menambahkan, "Warung ini memang muncul untuk orang yang tersesat.
Arga mencoba tersenyum kikuk. Maksudnya, Bu. Perempuan itu menatap mereka satu persatu. Mata tuanya terlalu kuning, terlalu dalam. Tidak semua yang tersesat bisa pulang. Lalu dari dapur, terdengar suara sret, 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 seolah ada sesuatu menyeret tubuh di lantai. Dan perempuan tua itu tersenyum lebih lebar. Lebih lebar dari seharusnya. Silakan duduk dulu, kalian tamu kami malam ini. Arga, Dinda, dan Hafiz saling berpandangan. Warung itu hangat, bau makanan sedap, ada kursi, meja, dan lampu. Tapi satu hal yang membuat mereka tidak bisa berpaling. Tidak ada jalan pulang di belakang mereka. Hutan yang mereka lalui tadi telah hilang. Yang ada hanya kegelapan pekat, seakan warung itu berada di dunia lain. Dan mereka baru sadar, warung itu tidak pernah menunggu pengunjung. Warung itu menjemput. Arga, Dinda, dan Hafiz duduk dengan gelisah di kursi warung itu. Mejanya terbuat dari kayu tua, namun bersih, terlalu bersih untuk warung di tengah hutan. Perempuan tua itu berjalan perlahan menuju dapur sambil menyeret sendal kayunya. Suara langkahnya seperti tidak wajar, seperti tulang-tulangnya saling bergesekan. Dari dapur terdengar bunyi gluk, 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 seperti sesuatu sedang direbus. Dinda berbisik, tempat ini, kenapa kayak terasa asing banget? Hafiz mengangguk, aku nggak lihat ada dapur waktu kita masuk tadi. Arga menelan ludah, matanya mengarah ke sudut ruangan. Ada sebuah kursi kosong, tapi kursi itu seolah menghadap mereka, seperti sedang memperhatikan. Lampu kuning di atas kepala bergoyang pelan, padahal angin tidak berembus. Tak lama, perempuan tua itu kembali membawa 3 mangkuk. Kuahnya mengepul, aromanya wangi, namun ada bau lain yang samar. Seperti bau tanah basah bercampur darah. Ini untuk kalian, katanya sambil tersenyum. Tamu harus makan, biar bisa pulang. Hafiz menahan napas. Maksudnya, kalau kami makan, kami bisa keluar dari hutan ini. Perempuan tua itu berhenti. Ia mengarahkan wajahnya ke Hafiz, perlahan, seolah lehernya kaku. Tergantung, pulang kemana? Dinda mulai panik. Apa maksudnya itu, Bu? Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya berbalik, kembali ke dapur. Namun sebelum masuk ke balik tirai kain, ia berkata lirih. Menu malam ini istimewa. Kalian 3 orang, datang di waktu yang tepat. Arga menatap mangkuk itu. Kuahnya tampak biasa, tapi ada sesuatu yang bergerak kecil di dalamnya. Seperti potongan daging yang masih menggeliat. Dinda menutup mulutnya, menahan mual. Aku nggak makan itu. Tiba-tiba, SRETTTT. Sesuatu dari dalam mangkuk Arga melompat keluar, seperti cacing panjang yang menggeliat. Anjir, Arga menjatuhkan mangkuk, dan di saat kuahnya tumpah ke lantai, ketiganya membeku. Karena kuah itu bergolak, dan mengeluarkan bisikan lirih. Lapaar, lapaar, lapaar. Semua suara hilang. Warung terasa membesar, dindingnya seperti merenggang, ruangan seperti hidup. Dari dapur terdengar suara perempuan itu. Kalian wajib makan. Itu syaratnya. Tiba-tiba lampu berkedip keras. Meja kayu di depan mereka bergetar. Udara berubah dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk tulang. Kemudian mereka mendengar langkah. Bukan dari perempuan tua itu, tetapi sesuatu yang lebih berat, bergerak merangkak di balik dapur. Serit, serit, tuk, tuk. Arga berbisik dengan suara pecah. Kita harus keluar dari sini. Namun ketika mereka menoleh ke pintu itu tidak ada lagi. Yang ada hanya dinding kayu gelap. Hafiz memegangi kepalanya. Gimana caranya pintu hilang, kita masuk dari situ barusan. Dinda bergetar ketakutan. Arga, tempat ini bukan warung, ini jebakan. Dan dari dapur terdengar suara perempuan tua itu berteriak. Suara yang tidak lagi manusia. Jangan kabur, makan dulu.
Baru kalian boleh aku lepaskan. Lalu sesuatu menggerakkan tirai dapur. Sesosok tubuh besar, hitam, dan sangat tinggi perlahan keluar. Bukan perempuan tua tadi. Sesuatu yang lain. Sesuatu yang seharusnya tidak ada. Dan ketiganya akhirnya menyadari. Mereka tidak masuk ke warung. Mereka masuk ke perut sesuatu. Sesuatu yang keluar dari balik tirai dapur itu membuat Arga, Dinda, dan Hafiz langsung membatu. Makhluk itu sangat tinggi, kepalanya hampir menyentuh langit-langit warung yang rendah. Kulitnya hitam legam, seperti arang basah yang masih berasap. Tulang-tulangnya terlihat menonjol, dan kedua lengannya panjang, terlalu panjang untuk ukuran manusia. Dari celah wajahnya yang hancur, tampak dua lubang kosong, seolah matanya dicungkil. Namun mereka bisa merasakan tatapannya. Tatapan yang menusuk dari kehampaan. Dinda memegang tangan Arga dengan gemetar. Arga, itu, apa? Hafiz bergerak mundur perlahan. Ini gila, gila banget. Makhluk itu menunduk. Dari rahangnya yang menganga, menetes cairan hitam pekat, jatuh ke lantai, membakar kayu di bawahnya. Ces, ces. Lantai karam menjadi hitam. Perempuan tua yang tadi melayani mereka muncul kembali, berdiri di samping makhluk itu. Tapi wajahnya berubah, kulitnya keriput seperti kain kering, matanya memutih tanpa pupil. Ia menoleh perlahan kepada ketiganya. Dia lapar, kalian sudah membuatnya menunggu terlalu lama. Arga mengumpulkan keberanian. Apa yang kalian mau dari kami? Kenapa kami diseret ke sini? Perempuan itu tersenyum. Senyum yang terlalu lebar, seakan kulit pipinya ditarik paksa. Karena kalian tersesat di hutan miliknya. Dan siapapun yang tersesat harus memberikan sesuatu sebagai ganti. Ganti apa? Tanya Dinda, suara pecah. Perempuan itu mendekat. Ketiga teman itu mundur, tapi tubuh mereka seperti ditekan oleh udara dingin yang berat. Jawaban perempuan itu keluar pelan, namun jelas. Jiwa. Arga terbelalak. Gila. Kami mau pergi. Ia mencoba berlari ke arah dinding tempat pintu seharusnya berada dan menendangnya. Namun derit panjang terdengar, dan dinding itu berubah menjadi seperti kulit, lembek, dan hangat, seperti menendang daging hidup. Dinda menjerit. Hafiz menggeleng putus asa. Kita bukan di warung, tempat ini berubah. Perempuan tua itu mengangkat tangannya, telapak tangan menghitam samar. Makhluk tinggi itu menggeram, suaranya seperti ribuan serangga yang merayap. Gurah. Tiba-tiba meja di tengah ruangan pecah sendiri. Pecahannya beterbangan dan menancap ke dinding seperti dilempar oleh tangan raksasa. Arga menunduk refleks. Dinda, Hafiz, deketin aku. Ketiganya merapat, saling memegang. Udara makin dingin, napas mereka berubah menjadi uap. Makhluk tinggi itu mendekat, setiap langkah menyebabkan lantai bergoyang. Srek, tut. Dinda tidak kuat lagi. Arga, aku nggak mau mati di sini, aku nggak mau. Arga menarik napas dalam. Ia memaksa dirinya tetap berpikir. Hafiz bergumam. Tadi perempuan itu bilang, makan biar bisa pulang. Itu syaratnya. Arga menggeleng cepat. Jangan sentuh makanannya. Kita nggak tahu itu apa. Tapi kemudian, perempuan tua itu kembali berbicara. Suaranya lirih namun bergema di ruangan. Jika kalian menolak, dia akan makan kalian. Makhluk tinggi itu mengangkat salah satu lengannya perlahan. Dan kuku-kuku panjangnya menggores udara. Menghasilkan suara yang menusuk telinga. Srek, krek, sreek. Ketiganya menutup telinga, tapi suara itu seperti datang dari dalam kepala. Warung bergetar seperti ingin runtuh. Dindingnya merenggang, kayunya pecah membentuk lekukan seperti gigi-gigi besar. Arga sadar, tempat itu benar-benar hidup. Bukan bangunan, bukan warung, tetapi mulut raksasa, dan mereka sedang berada di dalamnya. Hafiz berteriak,
Kita harus keluar dari mulutnya. Sekarang, makhluk itu menunduk, siap menerkam. Dan tepat saat rahangnya terbuka, sesuatu di luar warung mengaum keras. Seperti ribuan suara sekaligus menghentikan makhluk itu. Perempuan tua itu membelalak, wajahnya berubah ketakutan. Tidak, dia datang. Sekarang, Arga, Dinda, Hafiz saling menatap. Siapa yang datang? Siapa? Perempuan tua itu mundur, panik. Penjaga hutan ini, dia tidak suka ada jiwa manusia diambil tanpa izinnya. Makhluk tinggi itu menggeram, marah. Dan dari luar, cahaya putih menembus dinding warung, seperti memaksa masuk. Dinding warung mulai sobek, seperti kulit yang dicakar dari luar. Arga memegang tangan Dinda. Apapun itu, ini kesempatan kita keluar. Dan seretan keras terdengar. SRAAAKKKKK. Cahaya putih membelah dinding warung, membuka jalan keluar. Di luar terlihat hutan gelap, tetapi terasa lebih hidup daripada warung itu. Arga menggenggam kedua temannya. Lari. Sekarang, mereka pun berlari menerobos cahaya. Sementara makhluk tinggi itu mengaum marah di belakang mereka. Begitu Arga, Dinda, dan Hafiz keluar dari celah cahaya putih itu, dunia di sekitar mereka berubah drastis. Hutan malam yang gelap kini dipenuhi kabut tipis yang berpendar, seperti serpihan cahaya kecil yang melayang pelan. Udara lebih hangat, namun terasa asing, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik pepohonan. Di belakang mereka, warung itu bergetar keras. Bagian dindingnya pecah menjadi serpihan kayu dan kulit, mengeluarkan suara seolah-olah makhluk raksasa sedang meronta di dalam tubuhnya sendiri. GROAAAAHH. Makhluk tinggi pengganti manusia itu meraung marah, mencoba keluar. Dinda menarik napas tersengal. Arga, itu mau keluar. Arga memandangi celah cahaya yang kini menutup perlahan. Kita harus menjauh dulu. Hafiz menunjuk ke arah hutan. Tapi kemana? Semua jalan sama. Arga menatap sekeliling. Di antara kabut bercahaya itu, sebuah siluet besar terlihat mendekat. Langkahnya berat, tapi ritmis. Setiap kali ia melangkah, tanah bergetar sedikit. Dinda memegang lengan Arga ketakutan. Itu bukan manusia. Makhluk itu akhirnya terlihat jelas. Sosok besar setinggi 2 meter lebih, tubuhnya diselimuti bulu tipis keperakan yang memantulkan cahaya. Kakinya seperti kaki hewan, tetapi tangannya menyerupai manusia, dengan kuku panjang melengkung. Wajahnya bukan wajah binatang, bukan pula manusia. Seperti wajah topeng kayu kuno yang hidup, matanya menyala lembut, bukan mengancam. Ia berhenti beberapa langkah dari mereka. Arga menelan ludah. Halo. Makhluk itu mengeluarkan suara rendah, seperti hembusan angin melewati gua. Keluar kalian dari tempat yang seharusnya tidak dimasuki manusia. Suara itu seperti dua suara sekaligus, suara tua dan suara muda bercampur. Dinda hampir menangis. Kami tersesat, kami benar-benar nggak tahu itu bukan warung biasa. Makhluk itu memandang mereka lama, seakan menilai. Tempat itu bukan warung, itu mulut dari yang kelaparan. Ia mengumpulkan jiwa sebagai makanan. Hafiz mundur selangkah, wajah pucat. Kenapa dia kelaparan? Kenapa warung itu muncul di tengah hutan? Makhluk itu mendekat perlahan. Kabut bercahaya bergerak mengikuti langkahnya, seperti menaati. Karena ada yang memanggilnya. Arga mengerutkan alis. Siapa? Makhluk itu mengangkat tangannya. Telapak tangannya bersinar lembut. Tiba-tiba, kabut di sekitar berubah bentuk, memutar seperti asap yang digambar ulang. Dan perlahan, kabut membentuk sosok manusia. Siluet seorang laki-laki muda, berdiri dengan ekspresi kosong. Tangan kirinya memegang sesuatu, seperti botol kecil berisi cairan hitam. Arga berbisik, "Itu, siapa?" Kabut bergetar,
dan makhluk penjaga itu menjelaskan, "Manusia yang datang sebelum kalian." Ia menandai tempat itu, membuka jalan bagi yang lapar untuk turun. Hafiz menelan ludah keras. Jadi ada orang yang sengaja memanggil makhluk itu. Penjaga hutan menunduk sedikit. Ia ingin kekuatan, dan yang lapar itu menawarkannya. Sebagai balasan, ia menginginkan lebih banyak jiwa. Dinda lemas, hampir jatuh. "Berarti kita bukan korban pertama." Makhluk penjaga tidak menjawab, dan itu sendiri sudah menjadi jawaban. Arga menatap hutan gelap di belakang penjaga itu. "Kalau begitu, kami harus pergi dari sini. Tolong, tunjukkan jalan keluar." Penjaga itu terdiam. Matanya yang bersinar tampak meredup sedikit. Tidak semudah itu. Jalan hutan telah berubah sejak manusia itu memanggil kelaparan. Kalian hanya bisa keluar jika menutup jejak panggilannya. Dinda terkejut. Maksudnya, kami harus kembali ke tempat itu. Penjaga menggeleng pelan. "Tidak, kalian harus mencari tempat pemanggilannya. Di dalam hutan ini, jauh lebih dalam." Hafiz terbelalak. "Kami masuk ke hutan yang makin dalam. Kami bahkan tersesat dari awal." Arga menatap penjaga. "Kalau kami tidak menutup jejak pemanggilannya, apa yang terjadi?" Penjaga itu memandang langit yang tertutup kabut. "Yang lapar akan mencari jalan baru. Warung itu akan muncul lebih dekat, dan lebih dekat lagi, sampai akhirnya muncul di tengah desa kalian." Dinda menutup mulut, ngeri. "Arga, kalau warung itu muncul di desa, semua orang bisa jadi mangsa." Arga mengepalkan tangan. "Kami harus menghentikannya." Hafiz menatap Arga, tercampur takut dan putus asa. "Kita bahkan gak tahu arah." Penjaga itu mengangkat lengannya. Kabut bercahaya melayang membentuk garis tipis, seolah menjadi jalan. "Ikuti kabut ini. Tapi ingat, hutan tidak suka manusia. Jika kalian berhenti atau berpisah, kabut akan hilang, dan kalian tidak akan pernah ditemukan lagi." Dinda memegang tangan Arga erat. Arga menatap ke depan, menelan ketakutan. "Baik, tunjukkan jalannya." Penjaga itu mundur, membuka ruang. "Semoga hutan masih mengizinkan kalian pulang." Arga, Dinda, dan Hafiz pun mulai berjalan mengikuti garis kabut bercahaya itu. Tanpa menyadari bahwa dari kegelapan pepohonan, seseorang sedang mengawasi mereka. Sosok yang sama seperti bayangan kabut tadi. Sosok lelaki yang memanggil makhluk lapar itu. Dan kini, ia tersenyum ke arah mereka. Kabut bercahaya yang dibentuk penjaga hutan itu bergerak perlahan, menggambar jalur samar di antara pepohonan gelap. Arga, Dinda, dan Hafiz mengikuti dengan napas terengah, sementara suara hutan malam semakin aneh, daun-daun bergesekan seperti bisikan manusia, dan hembusan angin seperti langkah kaki yang mengintai. Dinda menggigil. "Arga, kamu yakin kita kuat sampai akhir?" Arga menahan ketakutan dalam dirinya. "Kita harus. Kalau enggak, makhluk itu bakal datang ke desa, ke rumah kita." Hafiz berjalan paling belakang, menoleh ke kiri dan kanan. "Aku merasa ada yang ngikutin kita dari tadi." Arga segera menoleh. "Hutan ini penuh makhluk, jangan sampai kita." Krek, sebuah ranting patah, sangat dekat. Hafiz menahan napas. "Aku bilang kan, ada yang ngikutin." Tapi ketika mereka menoleh, tak ada apapun, hanya kabut, pohon-pohon tinggi, dan kegelapan yang seperti bergerak. Arga menelan ludah. "Kita terus jalan. Jangan berhenti." Kabut bercahaya memanjang makin jauh, mengarah ke bagian hutan yang lebih lebat. Semakin dalam mereka melangkah, semakin jarang cahaya bulan masuk. Suara burung malam menghilang. Angin berhenti berhembus. Hutan menjadi terlalu sunyi. Dinda memperlambat langkah. Hutan ini mati, kayak nggak ada kehidupan. Arga memperhatikan pepohonan. Semua batang pohon di area itu memiliki bekas goresan panjang, mirip cakar.
Beberapa seperti hangus di satu sisi. Dan di antara akar yang menonjol, ada banyak bulatan kecil berwarna hitam. Dinda membungkuk. Apa ini, batu? Arga melihat lebih dekat, lalu kaget mundur. Bukan, itu bola mata. Tapi sudah mengering. Dinda memekik dan menjauhi benda itu. Hafiz memegang kepala, panik. Apa yang dilakukan orang itu sampai hutan jadi begini? Sebelum Arga sempat menjawab, kabut di depan mereka tiba-tiba berhenti. Lalu melingkar di sebuah area kecil seperti mengitari sesuatu. Arga mendekat pelan. Kayaknya ini tempatnya. Kabut memudar, memperlihatkan sebuah lingkaran tanah kosong di tengah hutan. Di dalam lingkaran itu, tanahnya hitam seperti dibakar. Pohon-pohon di sekelilingnya membentuk bentuk aneh, seolah melengkung menjauh. Di tengah lingkaran, ada pohon kecil kering, batangnya membentuk huruf X alami. Dan di bawahnya, sebuah botol kecil pecah, berisi sisa cairan hitam yang mengental seperti darah lama. Hafiz berlutut. Botol itu sama kayak yang digenggam siluet kabut tadi. Arga memeriksa tanah hitam itu dengan hati-hati. Ini tempat ritual pemanggilan. Tempat dia memanggil makhluk lapar itu. Dinda memeluk dirinya sendiri. Terus, gimana kita nutupnya? Suara lirih terdengar dari belakang. Dengan menutup apa yang dibuka. Dan mengembalikan apa yang diambil. Ketiganya menoleh sekaligus. Dari kegelapan, muncul pohon besar dengan diameter selebar rumah. Namun mereka yakin tadi pohon itu tidak ada di situ. Akar-akarnya bergerak pelan, seperti ular tidur. Batangnya memiliki ukiran alami menyerupai wajah yang sedang menangis. Dari batang itu keluarlah suara, gemetar dan dipenuhi penderitaan. Kalian manusia selalu datang dengan keserakahan. Lalu meminta kami menutup luka yang kalian buat. Arga menelan ludah. Apa kau penjaga hutan yang lain? Pohon besar itu berderak, rantingnya bergerak sendiri. Aku adalah akar. Aku merasakan derita hutan ini, dan makhluk lapar itu membuat luka besar. Dan jejak pemanggilan ini tidak bisa ditutup begitu saja. Hafiz berdiri, gemetar. Terus, apa yang harus kami lakukan? Akar pohon itu merayap mendekat ke tanah yang terbakar. Seseorang yang memanggilnya harus ditarik kembali. Harus dipaksa mengakhiri perjanjiannya. Arga menegang. Kami tidak tahu orangnya di mana. Sebuah suara dari belakang menjawab. Di sini. Ketiganya menoleh. Dan di balik pohon, berdiri seorang laki-laki muda, wajahnya pucat, matanya hitam seperti tinta. Bibirnya menghitam, dan di dadanya, ada tanda lingkaran yang sama persis seperti simbol di warung itu. Ia tersenyum tipis. Kalian mencariku. Dinda mundur ketakutan. Dia, orang yang memanggil makhluk itu. Laki-laki itu berjalan mendekat perlahan. Tanah yang ia injak berubah hitam seperti terbakar. Arga berdiri di depan kedua temannya. Kenapa kamu lakukan ini? Kamu sadar apa yang kamu lepaskan? Itu membunuh orang. Laki-laki itu tertawa pelan, suara datar. Aku tidak peduli siapa yang mati. Aku hanya ingin kekuatan. Dan kelaparan itu memberiku kekuatan untuk melihat, untuk mendengar, untuk mengontrol rasa takut manusia. Mata hitamnya menatap Arga tajam. Termasuk rasa takut kalian. Hafiz berbisik. Arga, kita nggak bisa ngelawan dia. Dia bukan manusia biasa. Pohon besar itu menggeram. Hutan tidak akan membiarkanmu pergi, pemanggil. Waktumu sudah berakhir. Laki-laki itu tertawa lagi. Hutan tidak bisa menyentuhku. Aku dilindungi kelaparan itu. Sekilas langit di atas mereka meredup. Bayangan warung seperti muncul di udara. Seperti bayangan dari mimpi buruk. Dan laki-laki itu menengadah. Dia datang. Dan kalian sudah jauh dari keselamatan. Tiba-tiba, tanah bergetar hebat. Arga memeluk Dinda. Apa yang terjadi? Dari kejauhan, terdengar suara derap langkah berat.
Semakin dekat, semakin besar. Makhluk itu datang. Makhluk lapar dari warung itu. Dan ia sedang menuju mereka. Tanah bergetar semakin kuat, membuat daun-daun di pepohonan jatuh seperti hujan tipis. Akar besar di sekitar meregang tegang, seolah hutan itu sedang menahan napas. Arga, Dinda, dan Hafiz berdiri membeku. Dari kejauhan, terdengar suara berat yang merayap. Sreek, tut, sreek, tut. Seperti sesuatu yang terlalu besar untuk berjalan, namun tetap memaksa bergerak. Pohon-pohon di jalur suara itu mulai condong, seperti ditabrak oleh kekuatan tak terlihat. Dinda memegang tangan Arga erat, tubuhnya gemetar. Arga, dia makin dekat. Arga mencoba menarik napas panjang meski dadanya terasa sesak. Kita harus siap lari kapan aja. Laki-laki pemanggil itu tersenyum lebar, bibirnya yang hitam merekah seperti luka basah. Kalian tidak akan sempat kabur. Kelaparan itu sudah mencium jejak kalian. Dan begitu dia tiba, ia mengangkat tangannya. Hanya satu dari kalian yang akan dia biarkan hidup. Hafiz mendesis. Kenapa cuma satu? Laki-laki itu menatap mereka tanpa emosi, hanya kesenangan gelap. Untuk membawa pesan bahwa warung itu akan kembali. Akar pohon besar penjaga hutan mendesir marah. Pemanggil, pengkhianat. Kau sudah merusak keseimbangan. Laki-laki itu menertawakan pohon itu. Keseimbangan tidak pernah menguntungkan manusia sepertiku. Lalu, suara retak besar terdengar. Tanah di sisi timur lingkaran ritual mendadak terbelah perlahan, seperti dibelah oleh sesuatu dari bawah. Arga mundur selangkah. Apa itu? Hafiz menatap retakan tanah itu dengan wajah pucat. Arga, dia muncul dari bawah tanah. Retakan itu membesar hingga menjadi celah besar. Dari dalamnya, asap hitam pekat keluar seperti napas dari perut bumi. Suara serangga ribuan terdengar, bercampur dengan dengusan panjang yang membuat jantung serasa berhenti. Kemudian, sesosok kepala besar muncul dari celah itu. Bukan kepala manusia, bukan kepala hewan. Kepalanya memanjang seperti terbuat dari kulit yang menempel ke tulang, matanya cekung kosong, mulutnya lebar dan terus bergerak meski tidak berbicara, seperti berusaha menelan sesuatu yang tidak terlihat. Lehernya panjang, beruas-ruas seperti tulang ular. Tubuhnya muncul perlahan, tinggi, kurus, lengannya panjang hingga mencapai tanah. Cairan hitam menetes dari mulutnya dan menyentuh tanah. Ses, tanah langsung berlubang. Dinda memekik, ya Tuhan, itu makhluknya. Makhluk itu mengangkat wajahnya ke langit, lalu mengeluarkan raungan. Raungan itu membuat telinga mereka berdarah sedikit. Akar pohon penjaga bergetar hebat. Kalian harus kabur sekarang juga. Pemanggil itu yang harus dihentikan, bukan makhluknya. Arga mengerti. Jadi kita harus kejar dia. Hentikan dia dulu. Pohon besar itu berderak lagi. Jika pemanggilnya dihentikan, hubungan mereka putus. Makhluk itu akan buta dan kembali ke dalam tanah. Hafiz menatap Arga putus asa. Tapi dia lebih cepat dari kita. Dan kita nggak tahu dia lari kemana. Arga menunjuk ke arah hutan gelap di mana laki-laki itu sebelumnya berdiri. Kita coba. Ini satu-satunya cara. Makhluk lapar itu tiba-tiba menundukkan kepalanya. Hidungnya yang hanya berupa lubang menyedot udara kuat-kuat. Haus syah. Seperti anjing pemburu mencari mangsa. Tubuhnya bergetar, lalu ia mengeluarkan suara lirih. Paar, krer. Suara itu bukan suara manusia. Tapi mereka semua mengerti apa yang ia katakan. Lapar. Arga menarik Dinda dan Hafiz. Lari. Sekarang, mereka berlari sekuat tenaga ke arah hutan, meninggalkan lingkaran ritual. Di belakang mereka, makhluk itu bergerak cepat, jauh lebih cepat dari tubuh besarnya. Ia merayap seperti laba-laba raksasa, dengan kecepatan tak wajar.
Setiap langkahnya membuat tanah berguncang, daun berterbangan. Hafiz berteriak, "Arga, dia ngikutin kita. Cepetan!" Makhluk itu merangkak di antara pepohonan, tubuhnya memanjang, seolah bisa mengubah bentuk untuk melewati celah sempit. Dari kejauhan, laki-laki pemanggil itu terlihat berlari ke arah sebuah pohon besar berakar melingkar seperti pintu alami. Arga menunjuk, "Itu dia." Dinda terisak, "Kita nggak akan sempat." Makhluk itu hampir. Tiba-tiba bumi di bawah mereka bergetar. Akar-akar hutan bergerak cepat, melilit kaki makhluk lapar itu, menahannya sesaat. Graaaahahaha. Makhluk itu mengaum marah, mencoba melepaskan diri. Pohon besar penjaga berteriak, "Cepat, aku tidak bisa menahan lama." Arga, Dinda, dan Hafiz berlari lagi, napas kencang, kaki hampir menyerah. Jarak mereka ke pemanggil semakin dekat. Laki-laki itu menoleh, dan tersenyum ke arah mereka. "Kalian tidak akan menghentikanku." Ia menempelkan tangannya ke batang pohon berakar melingkar. Dan akar-akar itu terbuka, seperti pintu. Membentuk sebuah celah gelap. Ia masuk, dan celah itu mulai menutup. Arga berteriak, "Tidaaak." Mereka melompat ke arah pintu akar itu sebelum terlambat. Sementara di belakang mereka, makhluk lapar itu berhasil melepaskan diri. Arga, Dinda, dan Hafiz menerobos celah akar itu tepat sebelum pintunya menutup rapat. Tubuh mereka seperti terhisap ke dalam pusaran gelap, tanpa sempat menarik napas. Mereka terjatuh keras di lantai tanah yang lembab. Bruk. Dinda meringis kesakitan. Apa ini tempatnya?" Hafiz menoleh perlahan, dan wajahnya langsung pucat. Arga menatap ke sekeliling, dan jantungnya serasa berhenti. Mereka berada di ruang bawah hutan. Sebuah gua raksasa, diterangi cahaya samar kehijauan dari jamur dan akar bercahaya yang merambat di langit-langit. Namun yang paling mencolok adalah ratusan wajah manusia yang terjebak di permukaan akar-akar itu. Wajah-wajah itu seperti menonjol dari kulit kayu, mata mereka terbuka, mulut bergetar pelan seolah mencoba berbicara. Dinda menjerit tertahan, menutup mulutnya. "Ya Tuhan, ini manusia semua." Hafiz mundur, tubuhnya gemetar. "Ini bukan tempat biasa, ini kuburan hidup." Arga menatap wajah-wajah yang terperangkap itu. Setiap mata yang terbuka dipenuhi ketakutan abadi. Salah satu wajah yang setengah menonjol dari akar memandangi Arga. Mulutnya bergerak. Arga mendekat dan mendengar bisikan halus, sangat pelan. "Lari, kalian harus lari." Arga menegang. Dia bicara, dia bilang kita harus lari. Dari ujung lorong akar itu, terdengar langkah ringan. Ketiganya menoleh. Laki-laki pemanggil itu muncul dari balik akar yang menggantung seperti tirai. Ia terlihat berbeda, lebih pucat, lebih kurus, dan matanya semakin gelap seperti kosong sama sekali. Ia berdiri dengan kepala sedikit miring, seolah mendengarkan bisikan yang tidak mereka dengar. "Selamat datang di tempat perjanjian." Arga maju selangkah. "Stop, akhiri hubunganmu sama makhluk itu. Kalau tidak." Pemanggil itu tertawa pelan, suara retak-retak seperti kayu patah. "Aku tidak bisa mengakhirinya, karena aku sudah bukan manusia." Dinda menggeleng ketakutan. Apa maksudnya?" Ia mengangkat tangannya. Kulit pergelangannya retak, dan dari celah itu terlihat urat hitam berdenyut, seperti akar kecil bergerak di bawah kulitnya. "Kelaparan itu butuh wadah. Aku adalah wadahnya." Hafiz menjerit, "Kamu dirasuki." Pemanggil itu tersenyum miring. Lebih dari itu, akar di sepanjang dinding bergerak perlahan, seperti bereaksi terhadap kehadirannya. Arga mencoba menahan ketakutannya. "Kami harus menghentikanmu. Kalau tidak, makhluk itu akan terus memangsa manusia." Senyum pemanggil itu menghilang. Ia menatap Arga tajam. "Kalian tidak bisa menyentuhku."
Aku dilindungi oleh rasa takut. Akar di lantai tiba-tiba mencuat seperti tombak. Arga menarik Dinda dan Hafiz. Awas, TWHAAK. Akar itu menusuk tanah, hampir mengenai Hafiz. Dinda menjerit, dia bisa mengendalikan akar. Pemanggil itu tertawa kecil. Bukan aku, tapi dia. Akar di langit-langit bergoyang hebat. Wajah-wajah yang terjebak di akar itu mulai bergerak cepat, mata mereka berkedip panik, mulut mereka terbuka seolah-olah sedang berteriak tanpa suara. Suara dari bawah tanah terdengar. SREEKKK. Arga menatap sekeliling dengan jantung berdegup kencang. Dinda, Hafiz, ada sesuatu yang lebih besar di bawah kita. Tiba-tiba lantai bergetar keras. Dari celah tanah, muncul tangan kurus panjang. Kuku-kukunya hitam dan melengkung. CRAACK. Tanah terbuka, dan makhluk lapar itu muncul setengah tubuh. Rahangnya terbelah sampai ke leher, lidah panjang menjulur keluar penuh lendir hitam. Matanya kosong, tapi ia merayap seperti tahu persis siapa yang harus diburu. Dinda memekik, Arga, dia masuk ke sini. Pemanggil itu mengangkat kedua tangannya, seperti menyambut makhluk itu. Dia datang untukku. Dan setelah aku benar-benar menjadi wadah penuh, dia akan membutuhkan mangsa pertama. Ia menunjuk mereka bertiga. Kalian. Arga bersiap mengambil batu besar di lantai, tapi akar-akar langsung melilitnya hingga ia tak bisa bergerak. Dinda dan Hafiz juga terjebak akar. Pemanggil itu berjalan mendekat, wajahnya dipenuhi kepuasan gelap. Kalian yang paling cocok menjadi persembahan pertama. Makhluk lapar itu merangsek lebih dekat, mulutnya terbuka lebar. Jaraknya tinggal beberapa meter, tapi tiba-tiba, sebuah raungan besar menggema dari atas gua. Hahaha. Cahaya putih menyilaukan menerobos dari celah akar langit-langit. Arga terkejut, itu penjaga hutan. Makhluk lapar menoleh, terganggu. Pemanggil itu mundur. Wajahnya berubah panik. Tidak, dia tidak boleh masuk. Akar-akar di langit-langit robek, jatuh seperti hujan. Dan sosok penjaga hutan dengan bulu keperakan itu menerobos turun ke gua, matanya bersinar tajam, tubuhnya lebih besar dari sebelumnya. Ia mengaum lagi. GROOAAHAHA. Suara itu membuat makhluk lapar mundur beberapa langkah. Pemanggil itu membentak marah. Kau penjaga bodoh. Ini bukan tempatmu. Penjaga itu menoleh kepada Arga, Dinda, dan Hafiz yang terikat akar. Manusia, kalian harus melarikan diri ke pintu akar di ujung ruangan. Aku akan menahan keduanya. Akar yang menahan tubuh mereka mendadak longgar. Arga menjerit, Dinda, Hafiz, lari. Di belakang mereka, dua makhluk raksasa, penjaga hutan dan makhluk lapar, bersiap menerjang satu sama lain dalam pertarungan yang mengguncang gua. Dan pemanggil itu hilang dalam gelap. Suara gelegar pertarungan meledak begitu Arga, Dinda, dan Hafiz berlari menembus lorong akar. Gua raksasa itu bergetar seperti akan runtuh. Dari belakang mereka terdengar raungan dua makhluk yang tengah bertarung mati-matian. Suara daging yang sobek, tulang patah, dan akar yang terhunus seperti tombak. Dinda menoleh dengan napas terengah. Penjaga itu, sendirian melawan monster itu. Apa dia bisa menang? Arga menggenggam pergelangan tangannya yang masih terluka. Kita hanya bisa berharap. Kita harus keluar dulu. Lorong itu menyempit. Akar-akar bergerak seolah mencoba menutup jalan. Hafiz menendang salah satu akar kecil yang melintang. Jalannya tertutup terus. Kayak pintar hidup. Dari kejauhan terdengar suara penjaga. Lari. Pintu terakhir ada di depan. Suara itu disusul dentuman keras seperti tubuh besar menghantam dinding. Arga menarik kedua temannya. Terus. Sedikit lagi. Namun begitu mereka sampai di ujung lorong, mereka langsung terdiam.
Sebuah pintu akar raksasa berdiri di depan mereka, setinggi pohon kelapa. Akar-akar itu saling melilit, membentuk pintu alami, namun permukaannya dipenuhi ukiran wajah-wajah manusia yang memejam, seolah sedang bermimpi buruk. Dan dari balik pintu itu terdengar suara seseorang yang sedang menangis. Dinda berbisik, ada orang di balik sana." Tetapi sebelum mereka sempat mendekat, krek, 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 langkah pelan terdengar dari dalam lorong di belakang mereka. Arga menoleh, dan seluruh darahnya terasa membeku. Pemanggil itu muncul dari kegelapan. Namun wujudnya sudah berubah. Akar-akar tipis menjalar keluar dari kulitnya. Tulang wajahnya menonjol, matanya hitam sepenuhnya, dan otot-otot di tubuhnya bergerak seperti ada sesuatu yang merayapi di bawah kulit. Ia berjalan pelan, senyum mengerikan menghiasi wajahnya. "Kalian tidak boleh lewat dari pintu itu." Dinda memeluk lengan Arga, tubuhnya gemetar hebat. Arga, dia semakin jadi." Pemanggil itu menunduk sedikit, matanya melirik ke arah pintu akar. Itu adalah gerbang, tempat dia benar-benar lahir. "Jika kalian masuk, dia akan keluar." Arga menggertakkan gigi. "Kamu bohong. Kamu cuma mau kita jadi mangsa." Pemanggil itu tertawa kecil, tapi tawanya pecah di tengah seperti suara serak dua lapis. "Mangsa? Tidak, kalian akan menjadi bagian dari akar. Tetap hidup, tapi tidak bisa mati." Hafiz mundur satu langkah, wajahnya pucat. Dia gila, dia benar-benar gila. Arga bersiap, mencari batu atau apapun di tanah. Tapi pemanggil itu mengangkat tangannya, dan akar-akar di dinding langsung bergerak ke arah mereka. Dinda menjerit, "Arga!" Akar itu mau nyerang lagi. Tetapi tiba-tiba, pintu akar raksasa itu bergetar. "Doom, doom, doom." Seperti ada sesuatu yang mendorong dari dalam. Arga menelan ludah. Ada yang mau keluar. Pemanggil itu membeku. Untuk pertama kalinya, wajahnya menunjukkan ketakutan. Tidak, ini terlalu cepat." "Doom." Bagian tengah pintu akar retak. Akar-akar pecah satu persatu, suara krek menggema seperti tulang patah. Dari sela retakan itu, muncul tangan manusia. Pucat, panjang, tapi jari-jarinya terlalu banyak. Dinda terbelalak. Ya Allah, hebat, tangannya ada 6. Arga mundur sambil menahan napas yang memburu. Pemanggil itu menjerit panik. "Tidak, dia belum siap, jangan keluar." Tapi sudah terlambat. Brraakkkkk. Pintu akar itu meledak pecah, serpihan akar beterbangan seperti serpihan tubuh. Dari dalam gelap, keluarlah wanita tinggi dengan rambut panjang menggantung seperti akar basah. Matanya putih sepenuhnya, kulitnya penuh ukiran seperti pahatan kuno, dan mulutnya sangat besar hingga membelah pipi. Makhluk itu mengendus udara, dan kemudian ia tersenyum, senyum yang terlalu lebar untuk manusia. "Aku lapar." Pemanggil itu jatuh berlutut, ketakutan seperti anak kecil. "Maafkan aku, tuanku, aku belum siap, aku belum." Makhluk itu menatapnya. Dalam sekejap, CRAATTT. Tangannya meraih tubuh pemanggil dan menariknya seperti boneka. Tulangnya patah dengan suara keras. Darah menetes ke tanah. Akar-akar di lantai langsung merayap menyerapnya. Makhluk itu menelan pemanggil itu dalam satu hentakan rahang. Arga, Dinda, dan Hafiz hanya bisa menatap tanpa suara. Makhluk itu perlahan menoleh dan menatap mereka. "Sekarang, giliran kalian." Dan di belakang mereka, suara raungan penjaga hutan terdengar makin dekat. Pertanda pertarungan besar akan segera bertabrakan dengan mereka semua. Gema raungan penjaga hutan terdengar dari lorong gelap. Grrrrraahahaha. Langkah-langkahnya mengguncang tanah, semakin dekat, semakin menggetarkan dada. Arga, Dinda,
dan Hafiz berdiri terpaku di antara dua kematian. Di depan mereka wanita akar, sosok mengerikan yang lahir dari perjanjian hitam. Dan dari belakang, penjaga hutan yang telah berubah menjadi makhluk bertaring dan berbadan bulu tebal. Lorong itu menjadi arena maut. Wanita akar menatap mereka bertiga, mulutnya merekah hingga ke telinga. Darah manusia, segar, hangat, aku sudah menunggu lama. Tangannya, 6 jari di tiap sisi, bergerak seperti kelopak bunga yang hidup. Dinda menggenggam lengan Arga. Arga, apa kita mati di sini? Arga tidak menjawab. Ia menatap makhluk itu, mencoba menahan gemetar. Tiba-tiba, DUARRRR. Penjaga menerjang masuk, mendorong akar-akar sampai pecah. Tubuhnya besar seperti beruang, bulunya hitam, matanya menyala merah. Ia mengaum keras begitu melihat wanita akar. Kau, perusak hutan, pemberi ketakutan. Malam ini, kau harus berhenti. Wanita akar tidak gentar. Ia menyeringai. Kau penjaga, tapi kau lemah. Aku yang melahirkan kegelapan di hutan ini. Penjaga melompat dengan kecepatan luar biasa. Wanita akar menyambutnya dengan tentakel akar yang meledak dari punggungnya. Benturan dua kekuatan itu membuat dinding lorong bergetar keras. BAAAMMMM. Arga, Dinda, dan Hafiz terpental ke samping. Akar-akar dari lantai mencoba melilit kaki mereka. Hafiz menendang, berteriak, Arga, tempat ini mau ngisap kita lagi. Wanita akar dan penjaga bertarung sengit. Taring melawan akar, tenaga brutal melawan kelincahan iblis. Wanita akar menancapkan akar runcing ke tubuh penjaga. Menembus bahu, darah hitam menetes. Penjaga meraung, tetapi tidak mundur. Ia menggigit tentakel akar itu hingga putus. Wanita akar menjerit melengking, suara yang membuat gendang telinga mereka hampir pecah. Arga mendorong Dinda dan Hafiz. Kita harus cari jalan keluar. Kalau enggak, kita mati kejepit. Dinda menunjuk ke dinding retak di sisi lorong. Di sana, ada cahaya. Mereka berlari sekuat tenaga. Namun wanita akar melihat itu. Ia melompat, mengulurkan tangan panjangnya ke arah mereka. Jangan lari, kalian makan malamku. Akar-akar melesat seperti tombak menuju punggung mereka. SYUUTT. Tiba-tiba, penjaga hutan menerjang ke arah mereka, memblokir akar itu dengan tubuhnya. Akar-akar menancap ke dadanya. Ia menahan rasa sakit sambil menatap Arga. Lari, pintu keluar di ujung. Jangan berhenti, apapun yang terjadi. Arga hampir menangis, tapi lari. Penjaga mendorong mereka menjauh. Arga menahan Dinda dan Hafiz, memaksa mereka terus berlari. Wanita akar marah. Ia memekik keras, suaranya membuat akar-akar di dinding bergerak ganas. Kalian tidak akan lepas. Ia meninggalkan penjaga hutan dan mengejar mereka. Arga menoleh, melihat makhluk itu berlari dengan kecepatan yang tidak manusiawi. Badannya cepat banget. Dinda menjerit, tolong. Ketika wanita akar hampir meraih Dinda. BUAAMMMM. Penjaga melompat terakhir kalinya, menerkam wanita akar dari samping. Menabraknya ke dinding hingga akar-akar pecah. Lorong itu runtuh sebagian. Debu mengepul. Penjaga berteriak, sekarang. Lari, jalankan hidup kalian. Arga menarik kedua temannya dan berlari menuju cahaya di ujung lorong. Wanita akar mencoba bangkit kembali, tetapi penjaga memeluk tubuhnya. Mengerahkan seluruh kekuatan terakhirnya, untuk menahannya. Dari jauh terdengar suara penjaga. Aku tidak takut mati. Kemudian, DUUMMMMMMMM. Suara ledakan akar dan batu bergemuruh. Lorong bergetar, tanah runtuh di belakang mereka. Arga, Dinda, dan Hafiz menerobos keluar. Dan mendapati diri mereka jatuh ke semak-semak di tepi hutan. Hutan itu kembali sunyi. Tidak ada suara wanita akar. Tidak ada suara penjaga.
Hanya hembusan angin. Mereka bertiga menangis terengah, tidak percaya masih hidup. Hafiz memandang gerbang akar yang roboh. Arga, penjaga, dia. Arga memejamkan mata. Dia mengorbankan dirinya. Dinda memeluk lututnya, masih gemetar. Ini belum selesai, aku merasa makhluk itu belum mati sepenuhnya. Arga memandang hutan gelap itu. Dan di kejauhan, di antara pepohonan, dua mata putih membelalak, mengamati mereka. Bukan mata penjaga, mata wanita akar. Dan ia tersenyum tipis. 3 hari setelah kejadian itu, Arga, Dinda, dan Hafiz masih dirawat di puskesmas kecil dekat desa. Mereka tampak hidup, tapi jiwa mereka belum kembali sepenuhnya. Setiap malam, mereka terbangun bersamaan. Tubuh gemetar, napas terengah, dan keringat dingin membasahi selimut. Sebab mimpi mereka selalu sama. Lorong akar yang gelap, wanita akar yang tersenyum, dan suara penjaga yang memudar. Seperti gema terakhir dari seseorang yang mencoba menyelamatkan mereka. Pada pagi keempat, kepala desa datang dengan wajah pucat. Anak-anak, aku punya kabar. Tim pencari menemukan hutan itu berubah. Arga menatapnya. Apa maksudnya berubah? Gerbang akar yang kalian lihat hilang. Seperti tidak pernah ada. Dinda merinding. Hilang, kemana? Kepala desa menggeleng. Tapi ada satu hal yang membuat semua orang takut. Mereka menemukan jejak-jejak akar baru. Tumbuh cepat, merambat ke arah desa. Hafiz langsung duduk tegak. Tidak mungkin, dia masih hidup. Kepala desa tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, suaranya sangat pelan. Dan, ada suara. Beberapa warga yang lewat dekat hutan semalam bilang mendengar tangis perempuan. Dinda menutup mulutnya. Arga merasakan dadanya sesak. Ia tahu suara apa itu. Pada malam itu, sebelum Arga tidur, ada ketukan di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Pelan. Hati-hati. Seolah panggilan. Arga bangun dan perlahan berjalan ke jendela. Dadanya berdebar. Tangannya gemetar. Perlahan ia mengintip dari balik tirai. Dan saat itu juga, seluruh tubuhnya membeku. Di luar, di bawah sinar lampu jalan, berdiri sosok tinggi dengan rambut menjuntai seperti akar basah. Wajahnya pucat, matanya putih. Ia tersenyum sangat lebar. Wanita akar. Ia menggerakkan jari-jari panjangnya dan mengetuk jendela lagi. Tok, tok, tok. Lalu dengan suara lembut dan sangat pelan, ia berkata, "Kalian belum bayar hutang. Kalian makan di warungku." Arga terpaku. Hidupnya seperti tersedot keluar dari tubuh. Wanita akar kemudian berkata lagi, lebih lembut lagi, seolah mengajak main. "Besok malam, aku jemput kalian." Lalu ia menghilang ke kegelapan. Gerakannya tidak seperti berjalan, tetapi ditarik ke belakang oleh sesuatu yang tidak terlihat. Keesokan paginya, Arga ingin menceritakan hal itu pada Dinda dan Hafiz. Namun ketika ia tiba di kamar mereka, Dinda duduk menatap kosong, dan Hafiz tidak berhenti menangis. "Kalian juga dapat kunjungan?" tanya Arga dengan suara serak. Dinda mengangguk pelan. Hafiz menutupi wajahnya. "Tadi malam dia duduk di ujung ranjangku. Dia bilang, dia sudah mencium bau kita." Arga merasakan bulu kuduknya naik. Dan sebelum mereka bisa berbicara lebih jauh, lampu puskesmas berkedip. Angin dingin berembus dari arah hutan. Dan dari kejauhan, mereka bertiga mendengar suara lirih wanita menangis. Sangat pelan, tapi jelas. "Aku lapar." Arga menggenggam tangan kedua temannya. "Kita belum selesai." Dinda berbisik ketakutan. "Hutan itu masih mau kita kembali." Hafiz menatap pintu yang terbuka sedikit, seperti ada sesuatu yang mendorong dari luar. Dia masih mengejar. Arga memandang ke arah jendela. Dan di kaca yang berembun,
Perlahan muncul bekas sidik jari panjang, 6 jari, membentuk tulisan samar. Jangan lari. Hutan itu memanggil mereka kembali. Dan ketika hutan memanggil, tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar bebas. Tidak semua cerita berakhir dengan kelegaan. Tidak semua pelarian berarti bebas. Karena ada tempat-tempat di dunia ini yang menyimpan kelaparan lebih tua dari usia manusia. Arga, Dinda, dan Hafiz mungkin berhasil keluar dari hutan itu. Tetapi hutan tidak pernah benar-benar melepaskan siapapun. Ia hanya menunggu, mengikuti, mengintai di balik bayangan pepohonan dan jendela yang berembun. Warung itu mungkin sudah hilang. Pintu akarnya mungkin sudah runtuh. Tapi entitas yang hidup di dalamnya tidak pernah mati. Ia bergerak mengikuti jejak siapapun yang pernah mencicipi makanannya. Ia mencium bau mereka, mengikuti langkah mereka. Dan pada malam tertentu, ketika cahaya redup, ketika udara menjadi lebih dingin dari seharusnya, ia muncul kembali, mengetuk, menunggu, mengingatkan bahwa hutang belum lunas. Sebab di tempat itu, sekali kamu masuk sebagai tamu, kamu akan selalu dianggap milik hutan. Dan ketika hutan memanggil, tidak ada seorang pun yang bisa benar-benar menutup pintunya.